Saya sangat-sangat bersyukur, terima kasih untuk Karoli, Kak Moritz, dan teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi setiap kita, amin. Semangat yang luar biasa dari oma-oma, opa-opa, yang luar biasa hadir di sore hari ini kita percaya itu membakar untuk semangat di dalam Tuhan. Walaupun sudah tua-tua, tapi semangat terus dalam Tuhan. Nah, berarti kita yang anak-anak muda harus lebih semangat lagi. Ya kan? Harus lebih luar biasa lagi, jangan kita mau kalah dengan yang tua. Amin. Ya, itulah semangat yang Tuhan berikan dari orang-orang yang sudah tua, tapi jangan lihat tuanya, tapi rohnya muda terus di dalam Tuhan. Jiwanya juga muda terus di dalam Tuhan. Nah, ini membakar setiap jiwa kita anak-anak muda juga ya. Haleluya. Saya bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, yaitu dari Pak Gembala, Pak Supratman, terima kasih Pak Supratman untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan saya bersyukur juga bukan cuma saya yang diberikan kesempatan, tetapi seluruh keluarga saya juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan ada di tempat ini. Itu satu kebanggaan dan syukur kita di dalam Tuhan, karena bukan suatu kebetulan dan juga semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita harus apa, saudara, harus kita syukuri dengan tindakan kita kepada Tuhan, yaitu di mana kita harus lebih lagi setia dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah setia sama kita. Kesetiaan Tuhan kita tidak bisa kita bilang bahwa kesetiaan Tuhan itu bisa dibatalkan, enggak. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan, kasih Tuhan tidak bisa dibatalkan, cinta Tuhan gak bisa dibatalkan, saudara. Yang membatalkan itu adalah saudara dan saya. Kita tidak setia, kita yang tidak cinta dengan Tuhan, kita yang membatalkan yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berakhir, kasih Tuhan itu tetap selalu ada. Amin, saudara. Jadi setiap kita harus bersyukur karena apapun kondisi keadaan kita, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap selalu hadir. Keadaan apapun kita, saudara, saya tanya, siapa di sini yang tidak punya masalah? Semua punya, amin. Ya kan? Apalagi yang berurusan dengan duit. Nah, siapa di sini nggak punya duit? Jangan malu-malu, angkat tangan saja. Ya, semua punya duit, puji Tuhan ya. Banyak duit, banyak berkat, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Hal itu yang kita harus imani, saudara. Tadi pagi saya pelayanan sama-sama Kak Morris ya. Ada satu bapak-bapak dia bersaksi, dia bilang bahwa dia harus hari itu bayar listrik. Ya. Bayar listriknya itu dia harus bayar 400.000. Biasanya pemakaiannya segitulah. Nah, dia di kantong itu cuma 200.000 yang ada, saudara. Nah, dia mau cari di mana dia nggak tahu. Tapi dia bekerja, yaitu dia, saudara, narik angkot. Ini bapak ini supir angkot, saudara. Nah, tetapi dia cuma bilang, Tuhan, saya mau bayar listrik. Saya nggak tahu Tuhan, saya cuma punya 200.000. Ya, ini sebenarnya persoalan-persoalan mendasar tentang bagaimana finansial kita, saudara. Saya rasa juga setiap kita sudah yang namanya merasakan bagaimana kekurangan uang. Betul apa tidak, saudara? Kita ada di titik di mana nggak ada duit sama sekali. Kita di mana mau cari ke siapa juga susah setengah mati, saudara. Bahkan mau pikir siapa nih? Kita mau cari pinjam ke siapa nih? Selalu pikiran kita adalah mau minjam ke siapa? Kita mau tanya ke siapa? Ayo jawab jujur, benar apa tidak, saudara? Iya kan? Karena apa? Kita kadang-kadang cari gampang gitu loh. Kita memang harus cari gampang untuk cepat ada, supaya di mana kita bisa. Dan Bapak ini, dia cuma bilang, ya Tuhan saya pokoknya percaya Tuhan akan turut campur tangan. Jadi harian itu dia narik angkot dan seperti biasa, seperti normalnya. Dan satu saat di mana dia sudah terakhir, ya semua sudah pada turun di titik terakhir itu, ada satu bapak yang sisa terakhir nih yang akan turun dari angkot. Nah setelah itu bapak ini turun, dia bayar secara normal itu dia bayar, dan tidak tahu kenapa ini bapak ini bersaksi, dia bilang tiba-tiba itu bapak memberikan uang tambahan 200.000, saudara. Saudara,
Dia cuma bilang bahwa saya percaya malam ini saya Tuhan mau bayar listrik. Itu cuman perkataan itu saja. Tetapi di balik itu adalah imannya dia, saudara. Imannya dari Bapak itu dia percaya bahwa saya malam pasti bayar. Nah demikian pula kita. Saya percaya saudara burung di udara dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang di ladang saudara Tuhan pelihara. Tuhan dananin apalagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara saya diberikan tema sama Pak Gembala ini luar biasa saudara. Dengan pembahasan harusnya ini memang yang sudah teologis banget sebenarnya. Tapi saya percaya bahwa ini adalah waktu Tuhan bagi setiap kita. Amin. Untuk disampaikan bagi setiap kita. Jadi saya memberikan tema, sebenarnya pokok pembahasannya bukan di temanya ini, tapi ada saudara. Kalau saya memberikan tema yaitu adalah mati bersama dengan Kristus. Wah, mati bersama Kristus ini martir masalahnya ini. Mau mati berjuang, mau jihad ini kita sama Tuhan. Atau gimana ini? Dalam artiannya seperti apa nih? Mati bersama dengan Kristus, saudara. Banyakkah di antara kita yang mau mati bersama dengan Tuhan? Belum tentu. Sekarang mungkin kita bilang, iya kita mau mati bersama Tuhan. Kalau pedang sudah, pisau atau senjata sudah di leher kita, masih mau berani? Masih mau berani beriman sama Tuhan? Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Orang-orang yang beriman di dalam Tuhan luar biasa. Saudara, tapi bukan itu saudara yang saya akan bahas. Tapi kematian bersama dengan Kristus ini adalah di mana awal mulanya setiap kita untuk hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Apa landasan ayatnya firman Tuhan? Kenapa saya harus sampaikan itu? Karena kita ada di mana di gereja ini, New Life Community Church. Amin. New Life itu berarti kan hidup yang baru. Dan yang menentukan kita dalam kehidupan kita itu adalah di kehidupan baru itu saudara. Nah makanya saudara, saya menyampaikan tentang kematian, mati bersama dengan Kristus karena ada satu hal yang saya harus sampaikan bagi setiap kita. Dan saya percaya ini akan memberkati setiap kita. Mari coba kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Boleh ditayangkan? Oke, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita baca firman Tuhan ini dengan semangat. Haleluya. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada amin saudara? Jelas nggak firman Tuhan ini bagi kita? Saudara, di sini disampaikan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan. Saudara, arti dikuburkan itu bersifat apa saudara kalau sudah dikuburkan? Mati apa hidup saudara? Mati saudara. Tujuannya apa? Supaya kalau kita dikatakan bahwa sudah kita harus mati bersama-sama dengan Kristus, ini berbicara bagaimana setiap kita harus ada yang namanya baptisan, saudara. Nah, di dalam baptisan yang Tuhan maksudkan, lewat Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita harus mati, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, berarti kita harus apa, saudara? Benar-benar finish, selesai, saudara. Jadi dalam artian, kita harus meninggalkan hal-hal yang lama. Nah, kita kembali dulu dalam hal baptisan ini menjadi perbincangan bagi setiap dominasi gereja. Benar kan? Dari setiap gereja membahas tentang baptisan ini, tentang bagaimana cara baptisan yang benar. Kalau menurut saya, saudara, baptisan yang harus kita ikuti adalah baptisan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab. Benar, saudara? Ya, karena coba kita lihat baik-baik di dalam firman Tuhan, baptisan yang dimaksudkan di dalam Matius, coba kita buka di dalam Matius 3. Matius 3 ayat yang ke-16, coba kita baca bersama-sama, kita balik dulu ke Matius ya.
Di situ jelas disampaikan, coba, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Saudara, ini garis bawahi dulu, bahwa Yesus setelah dibaptis, dia keluar dari air. Jadi betapa saudara, ini arti yang mendalam tentang keluar dari air. Karena baptisan-baptisan yang beredar sekarang banyak, saudara. Adalah baptisan pakai bendera, adalah juga baptisan pakai percik, ada baptisan banyak hal. Banyak hal yang diakui oleh dominasi dan sinode-sinode gereja yang ada. Tetapi kalau menurut saya, kembali kita kepada firman Tuhan. Mana yang benar? Firman Tuhan yang menyatakan atau manusia yang menyatakan, saudara? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas, saudara. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin, saudara. Aku adalah firman dan aku bersama-sama dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi setiap perkataan firman itu harus kita aminkan dan kita ikuti, saudara. Saudara, setiap kita berkata, aku mau sepertimu Yesus. Aku mau mengikuti teladannya Yesus. Siapa di sini yang tidak mau mengikuti teladan Yesus? Setiap kita mau mengikuti teladan Tuhan. Amin. Dan Yesus lakukan, yang Yesus lakukan adalah dia melakukan baptisan terhadap Yohanes Pembaptis dan dia dibaptiskan secara menyeluruh, saudara. Makanya dalam arti bahasa Yunani yaitu baptisan itu artinya baptiso, ya. Baptiso itu dalam artian bahasa Yunani artinya itu dimasukkan, dicelupkan atau dibenamkan. Jadi harus full semuanya. Dan makanya Rasul Paulus berkata bahwa dalam Kristus, di dalam kematiannya kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Makanya hidup kita waktu kita menerima baptisan harusnya kita ditenggelamkan, artinya mati, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi benar-benar semuanya untuk apa? Melunturkan, menghapuskan dan juga membuat semuanya yang ada di dalam kita yang negatif itu, yang buruk itu untuk disingkirkan. Amin. Supaya kita mau ada yang namanya yang terakhir yang kita baca tadi dalam kisah Rasul tadi, dalam Roma tadi berkata bahwa supaya kita memiliki hidup yang baru. Saudara, setiap kita mau dan rindu untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Amin. Kita mau tinggalkan hal-hal yang lama. Banyak, saudara. Kita yang hidup dalam hidup yang lama, saudara. Dan jangan lupa, saudara, kita kadang-kadang juga kita terdistorsing dengan hal-hal duniawi ini, saudara. Gangguan-gangguan yang begitu banyak, saudara, tentang pengajaran-pengajaran Tuhan. Yang pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat membuat kita membingungkan. Tapi saudara, kita cuma satu, saudara, patokan kita, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Saudara, kalau kita rajin membaca firman, kita tahu firman Tuhan, kita mendengar yang benar, kita saja tahu mana uang asli, mana uang palsu. Benar apa enggak, saudara? Ya kan? Kita tahu kok. Orang buta juga tahu kalau itu uang palsu atau tidak, saudara. Kata orang sekarang pun istilah kata, kalaupun namanya duit, orang mati pun bangun. Kalau sakit gampang, saudara, ya. Kalau sakit gampang digopokin aja sama dua bapak-bapak merah. Tos, nah gitu. Sembuh katanya. Benar apa enggak, saudara? Ya, jadi kita tahu mana yang asli. Dari mana? Karena kita tahu dan kita selalu lihat dan selalu kita pelajari. Ya contoh yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus kembali patokannya semuanya kepada firman Tuhan. Yang dimana isinya adalah firman Tuhan yang menyatakan itu, itulah yang kita lakukan. Kalau kita sekarang ini berkata bahwa kita mau mengikuti teladan Tuhan, yang Yesus lakukan kita mau ikutin apa tidak, saudara? Iya. Dan itu jelas, saudara. Kalau yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita lakukan, dan yang Yesus lakukan kita ikutin, enggak salah, saudara. Kita akan dibenarkan oleh hal itu, saudara. Makanya kita harus belajar bagaimana setiap hari kita untuk mengenal dan mengerti tentang firman Tuhan itu yang benar. Jadi kalau kita sekarang dikatakan bahwa baptisan atau baptiso itu kita dikuburkan, dibenamkan di dalam Kristus, berarti kita harus ikutin itu, saudara. Jadi jangan melenceng daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara.
Jangan sampai kita tuh saudara mengikuti dengan aturan-aturan gereja saudara. Kita nggak ngikutin semuanya harus namanya aturan-aturan gereja, tetapi kalau aturan gereja keluar daripada tracknya Tuhan, yaitu firman Tuhan, kita nggak bisa saudara. Karena yang paling tinggi dan berkuasa adalah firman Tuhan. Dan kita harus ikuti apa yang namanya kebenaran firman Tuhan itu. Jadi setelah kita dilakukan yang namanya kita mau memberi diri kita dibaptis, karena banyak orang berkata bahwa baptisan, buat apa kita dibaptis? Karena ada beberapa, jujur saya sendiri dari sebelumnya bukan yang mengenal Tuhan lebih dalam, tidak. Walaupun saya Kristen saudara, saya percaya Tuhan, percaya. Dari kecil, makanya minggu lalu saya tanya, berapa banyak ini jemaat Tuhan yang lulus sekolah minggu. Karena ada satu lagu sekolah minggu, tapi ada juga yang nggak tahu lagu sekolah minggu. Nah, saya dari sekolah minggu itu dari masih sekolah minggu sampai pemuda remaja. Kalau yang orang-orang Manado pasti tahu nih ya. Ya Karuli ya. Karuli lahir besar di Manado. Ya namanya sekolah minggu, pemuda, remaja itu harus diikutin saudara. Bahkan nanti sampai kalau sudah menikah pun kaum ibu, kaum bapak, semua ada di situ. Harus ikutin. Jadi kalau bilang orang Kristen, dari kecil Kristen. Tapi mengenal kebenaran itu, apakah kita kenal kebenaran itu? Ya belum tentu. Dan kita kadang-kadang hanya menjadi kulitnya saja sebagai orang Kristen. Tapi tidak mendalami, bahkan tidak mengenal yang namanya kekristenan itu seperti apa. Makanya kita menerima pengajaran itu ya terima-terima aja. Tapi bersyukurlah kita, setiap kita yang mau untuk belajar di dalam firman Tuhan. Amin. Mau belajar dan mau melakukannya saudara. Karena berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan saudara. Kalau kita cuma mengetahui, tahu doang tapi tidak melakukan ya percuma saudara ya. Jadi balik lagi, saya adalah orang yang sudah kenal Tuhan, dan saya sudah waktu kecil sudah melakukan hal yang namanya saya tahu itu adalah baptisan, ya. Tapi ternyata bukan di situ saudara, karena kita balik lagi saudara, coba kita lihat bersama-sama, karena di situ yang saya dapati dalam firman Tuhan, tidak ada namanya baptisan anak kecil saudara. Coba kita buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul 8 ayat 12 saudara. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 12, di sini memang akan jelas kita lihat bagaimana disampaikan bahwa tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kita garis bawahi saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan itu adalah, coba ada itu enggak ya, versinya New King James Version ada? Ya, both man and woman is not telling a children. Di situ ada bilang anak kecil enggak? Enggak ada. Jelas sih firman Tuhan apa enggak saudara? Ini bukan perkataan saya, tapi ini perkataan firman Tuhan. Jelas bahwa Tuhan sampaikan di situ, bahwa jelas Filipus waktu membaptis para sida-sida itu. Dan mereka tidak menerima namanya untuk baptisan anak kecil. Jadi kalau buat saya tidak menyalahkan gereja siapapun, tidak. Tidak menyalahkan dominasi siapapun, tapi jelas firman Tuhan kita harus ikutin. Dan saya menganggap waktu dulu itu diserah, itu namanya saya diserahkan. Saya diserahkan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus waktu dia masih kecil, dia diserahkan untuk kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dibaptis untuk mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan dengan Kristus, di situ berarti kita mengenal namanya sudah ada dosa, benar atau tidak saudara? Berarti kita sudah mengenal namanya dosa. Bagaimana seorang bayi yang tidak mengenal dosa sudah harus dibaptis? Tidak ada saudara.
bayi ataupun anak-anak yang belum mengenal, bahkan dikatakan bahwa imannya masih bergantung kepada orang tua. Masih di bawah orang tua, makanya masih di bawah kontrolnya orang tua. Kalau dalam aturan negara, kalau untuk orang dewasa itu umur berapa? 17. Untuk setiap kita 17. Kalau untuk menikah pun, itu untuk laki-laki umur berapa? 21. Untuk perempuan 17 atau 20. Ya. Jadi artinya setiap kita sudah mengerti, setiap kita tuh sudah punya understanding tentang kehidupan itu mana baik buruknya kita, saudara. Jadi setiap anak-anak pun, kalau anak-anak di bawah umur itu kan masih di dalam, makanya masih di dalam pemantauan, masih kalaupun anak bayi pun dikatakan bahwa masih bergantung kepada orang tua. Jadi belum mengenal yang namanya dosa, belum mengenal namanya baik buruknya. Masih kita ajarkan kepada anak-anak kita mana baik, mana buruknya, saudara. Jadi sekarang ini kalau kita kembali bahwa firman Tuhan katakan di dalam Roma tadi, bahwa kita mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita sudah harus tahu bahwa pengertiannya adalah ketika sudah dewasa. Maka Filipus waktu tadi menyatakan bahwa man and woman, artinya sudah dewasa, saudara, bukan anak kecil. Untuk memberi diri kita dibaptis, untuk memberi diri kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, saudara. Dan baptisan yang Tuhan sampaikan, yang kita tahu di dalam firman Tuhan, adalah kita harus benar-benar dicelupkan, benar-benar dibawa masuk ke dalam air, saudara. Nah, supaya apa, saudara? Sehingga kalau baptisannya, ada orang bilang, kalau baptisannya itu kalau mulutnya masih kotor, berarti baptisannya mulutnya masih di atas dan tidak dicelupkan, saudara. Masih belum sepenuhnya dibaptis, saudara. Jadi makanya semuanya harus ditenggelamkan, saudara. Harus benar-benar selesai di dalam itu. Dan waktu kita diangkat dari air baptisan, itulah artinya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, tujuan Tuhan apa? Mengembalikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Yaitu memiliki kehidupan yang baru. Yaitu new life, saudara. Dan kita bersyukur kita ada di gereja ini. Dengan visi dan misi daripada Bapak Gembala itu kita memiliki hidup yang baru. Karena pengalaman pengembalaan dari Pak Gembala banyak sekali setiap daripada orang-orang yang datang yang hancur hatinya, saudara. Yang hancur hidupnya, saudara. Tapi mau datang kepada Tuhan. Nah, biarlah setiap kita yang mau dan saat ini yang sudah dibaptis, kita harus mengerti dan balik lagi. Oh, kita harus hidup di dalam hidup yang baru. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan kita harus mengerti tentang kehidupan kita ada di dalam posisi di mana kemuliaan Tuhan ada bagi setiap kita. Karena setiap kita, roh kita diperbaharui. Roh kita sudah diperbaharui oleh Tuhan menjadi roh yang baru di dalam Tuhan. Karena roh Kristuslah yang tinggal di dalam kita, saudara. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana spirit kita, itu sebenarnya ketika kita mengaku terima Yesus, apalagi kita terima dengan baptisan yang benar, maka kehidupan kita, roh kita menjadi roh yang baru di dalam Kristus. Nah, dengan demikian ketika roh kita baru, maka saudara, setiap kita punya keyakinan bahwa, bukan punya keyakinan juga, tetapi Tuhan sudah memberikan kuasa dan impartasi yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada lagi, saudara, setiap kita dengan lembek-lembeknya kita, saudara, menerima kenyataan sakit penyakit yang ada di dalam diri kita. Saudara harus menang atas penyakit itu, saudara. Saudara harus percaya bahwa setiap kita tidak hidup lagi dengan hidup yang lama, saudara. Ketika kita dibaptis, kita bukan hanya roh yang diperbaharui, tapi jiwa dan tubuh kita diperbaharui, saudara. Karena kita memiliki tadi yang Tuhan janjikan, bangkit di dalam Kristus Yesus, bersama dengan Yesus, maka kita memiliki kehidupan yang baru, saudara. Lanjut, saudara, di ayat yang kelima kembali lagi, saudara, kalau kita baca di dalam Roma yang ke-6, ayatnya yang ke-5,
Jelas firman Tuhan sampaikan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Waktu kebangkitan, makanya saya bilang kita penuh kemuliaan Tuhan, amin. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menolak kemuliaan Tuhan itu. Dan kita tidak memberi ruang kepada kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita untuk berkuasa atas hidup kita, saudara. Karena kita lebih ke distorsinya dunia ini, saudara. Yaitu apa? Gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Kita lebih percaya, iya ya nyata kok kita nggak punya duit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa hidup. Saudara, saya sama istri hadapin banyak hal, saudara. Masalah finansial, yes, kita sudah pernah ada di atas, pernah ada di bawah sekali. Nggak bisa makan minum untuk yang kita rasakan bagaimana seharusnya kita makan. Kita beririt-irit dan sebagaimana yang penting kita makan. Tapi apakah ketika di dalam kondisi itu Tuhan tidak sertai? Tuhan sertai, saudara. Apapun Tuhan sediakan di meja kita, apapun yang kita makan di meja kita itu berkat Tuhan buat kita, saudara. Dan itulah ketika kita punya iman, kita percaya. Saya sama istri cuma positif aja. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti buka jalan. Pekerjaan tertutup, tidak bekerja, tapi Tuhan bukakan hal-hal yang baru buat setiap kita. Ketika kita apa, saudara? Percaya hidup kita adalah hidup yang baru. Hidup kita adalah hidup di dalam Kristus, di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah ada sama-sama menjadi satu dengan Kristus, saudara. Saudara, makanya Tuhan bilang bahwa Yesus sendiri katakan, kita akan lebih lagi melihat kuasa-kuasa Tuhan itu lebih besar lagi. Bahkan kamu akan melakukan yang lebih besar lagi, saudara. Cuma kan tergantung kepada kita. Maka Tuhan bilang, inilah tanda-tanda orang percaya, saudara. Apa, saudara? Mengusir setan. Mengusir setan. Bahkan racun maut tidak akan, racun maut bukan berbicara kita minum baygon, saudara. Enggak ya, bukan. Racun maut dalam artian ini adalah persoalan, tantangan. Racun maut ini berbicara tentang hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Bahkan mungkin kematian yang harus kita hadapi, tapi kita nggak akan bakalan mati, saudara. Dan bahkan pun kalaupun mati, hanya tubuh ini yang mati, tapi roh kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Jadi kita harus beriman dan percaya dan kita ngerti bahwa kita ini sudah menjadi satu di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita ragukan akan kuasa dan kemuliaan Tuhan ketika kita dibaptis dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan memiliki kehidupan yang baru, saudara. Jadi kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Waktu Yesus bangkit penuh kemuliaan enggak, saudara? Penuh kemuliaan, saudara. Ketika Yesus bangkit, tubuhnya penuh kemuliaan. Adakah sakit penyakit di dalam tubuhnya? Enggak ada. Tidak ada kutuk yang berkuasa atasnya. Demikian pula saudara dan saya. Tidak ada kutuk yang berkuasa atas kehidupan kita. Kutuk sakit penyakit tidak ada. Kutuk kemiskinan tidak ada. Kutuk kebangkrutan tidak ada dalam hidup kita, saudara. Asal saudara mau percaya tentang apa yang saudara alami. Saudara, berapa banyak kita sudah dibaptis di dalam Tuhan? Kalau sudah dibaptis, amin. Yang belum dibaptis, saya percaya Tuhan berbicara bagi setiap kita di sore hari ini. Bahwa kita ikutin apa yang benar, saudara. Bukan apa yang salah, saudara. Kita mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Janji Tuhan selanjutnya, di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, demikian. Ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut apa? Disalibkan, saudara. Disalibkan itu berarti saudara sudah selesai. Seperti Yesus Tuhan, waktu ketika dia mati di atas kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Jadi saudara, kalau sudah selesai di atas kayu salib, segala kehidupan manusia kita yang lama, ngapain saudara bawa-bawa lagi? Ya kan? Jadi kita harus tinggalkan semuanya itu, saudara. Dan kita kembali kepada apa yang disampaikan firman Allah. Bahwa kita harus benar-benar meninggalkan semuanya itu, saudara. Meninggalkan itu berarti setiap kita tidak, ya mungkin setiap kita pasti akan mengulangi, tetapi saya percaya saudara, setiap kita ada roh yang sudah diperbaharui dalam hidup kita. Dan itu akan mengingatkan setiap kita untuk berbalik, saudara. Untuk berbalik. Jangan sampai kita tinggal kembali lagi karena selalu
Yang jahat ini menawarkan sesuatu yang lama. Dan yang lama itu kadang-kadang sangat mengenakan, nyaman, dan menggiurkan bagi setiap kita. Dan itu adalah tawaran dari yang si jahat bagi setiap kita. Karena sesuatu yang dosa itu selalu mengenakan, ya atau tidak? Selalu enak, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi konsekuensinya kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa setiap kita roh diperbaharui oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi kita harus percaya dan kita belajar untuk meninggalkan semuanya itu. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Berarti betapa pentingnya baptisan yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita, saudara. Pertama untuk disalibkan untuk manusia kita yang lama. Dan kedua, yaitu Tuhan katakan adalah dosa kita untuk tidak berkuasa, dosa itu tidak berkuasa dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang berkuasa di bumi? Tuhan katakan di dalam Yohanes bahwa, Yohanes 1 ayat 12, kalau nggak salah firman Tuhan jelas bilang, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita diberikan apa? Kuasa. Kita diberikan kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya, saudara menerima, saudara percaya kepada Tuhan, amin. Kuasanya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lanjut. Jadi tetapi semua orang yang menerimanya diberikan apa? Kuasa. Ya. Jadi kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Ya. Balik lagi di ayat yang tadi, saudara. Di dalam Roma 6. Tadi ayatnya yang ke-6 ya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita sudah meninggalkan, karena sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan disalibkan, dikuburkan, disalibkan. Kemudian supaya apa saudara? Kita percaya bahwa kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Jadi kita harus beriman, kita percaya setiap kita saudara hiduplah hidup yang baru. Karena dari sesudah kebaptisan yang sudah kita jalanin, selanjutnya itu adalah kita hidup yang baru. Dan inilah pentingnya setiap kita untuk ada di dalam kehidupan yang baru. Saudara, kita banyak hal pasti yang kita akan alami. Apalagi Yesus setelah dibaptis, dia mengalami namanya apa? Pencobaan. Karena teks dalam ayat firman Tuhan dalam pasal selanjutnya, kalau di dalam Matius itu bahwa setelah Yesus dibaptis itu dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Makanya waktu Nikodemus berbicara dengan Yesus, Yesus menyampaikan kepada Nikodemus bahwa setiap kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah makanya karena Nikodemus, walaupun Nikodemus adalah seorang yang ahli Taurat. Dia adalah orang yang kalau sekarang pun boleh berbicara tentang, kita boleh sampai kita boleh bilang itu adalah orang teologis. Ya, orang yang mengerti firman, sangat mengerti firman. Tapi karena ada selubung yang menutupi mata rohaninya, maka dia nggak mengerti tentang apa yang disampaikan firman Tuhan. Tentang apa yang disampaikan Tuhan itu harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Nah ketika kita pun dibaptis, Yesus mengalami dibawa kepada padang gurun dicobai. Baptisan air dia alami dan dia mengalami baptisan api. Ya kan? Itu baptisan api yang akan dialami, yaitu di mana dia dicobai selama berapa? 40 hari di dalam berpuasa. Nah betapa saudara setiap kita kadang-kadang memang waktu kita ikut Tuhan, waktu kita pertama kali dibaptis, hidup baru, kita punya kasih mula-mula yang menggebu-gebu di dalam Tuhan. Kita punya kasih Tuhan yang luar biasa dan inilah saudara, kalau saudara masih ingat kasih mula-mula, ayo kembalikan kasih mula-mula di dalam saudara, di dalam Tuhan. Di dalam kita melayani pertama-tama kita kenal Tuhan, kita dibaptis, kenali saudara. Balikan kembali itu kasih mula-mula. Karena kadang-kadang semua itu hilang daripada kita. Karena kita hadapi masalah, persoalan, tantangan. Makanya hal ini menjadi sebuah distorting bagi kita dan menjadi penghambat dan bahkan
kita sudah tidak kenal lagi dengan kasih mula-mulanya Tuhan. Padahal sebenarnya kita sudah Tuhan berikan kasih mula-mula bagi kita untuk menggebu-gebu. Dan Tuhan mau setiap kita untuk berjaga-jaga tentang kasih mula-mula itu. Nah, supaya waktu ketika kita selesai dibaptis, diberikan kasih mula-mula, kemudian kita dibawa lagi kepada hal-hal di mana kita dibaptis dengan api, roh dan api, ataupun dengan api, dengan persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Kenapa? Supaya kita ingat kembali tentang kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Cinta Tuhan kepada kita waktu awal. Iya ya, Tuhan gak tinggalin saya. Iya ya, Tuhan ada bersama saya. Ya, saya sudah mati bersama dengan Tuhan. Oh iya ya, saya sudah diperbaharui roh saya. Oh, saya ada kuasa. Ya, itulah supaya kita tuh mengingat dan supaya ketika kita mengalami yang namanya baptisan roh atau baptisan api yang dimaksudkan, kita kuat untuk menghadapi semuanya itu. Kalau baptisan roh itu adalah kita menerima pencurahan Roh Kudus, Saudara. Dan itu pun Tuhan akan berikan kepada kita di waktu kita belajar tentang baptisan roh, yaitu hari Pentakosta. Dan setiap kita juga pasti sudah mengalami yang namanya baptisan roh. Dan kalaupun belum, kita minta dan kita minta juga melalui Pak Gembala di sini dan juga teman-teman yang ada untuk melayani setiap kita, supaya kita bisa menggebu-gebu lagi, kita bisa menyala-nyala, bernyala-nyala, berapi-api lagi untuk bersama dengan Tuhan. Jadi percayalah saudara, setiap kita di dalam Tuhan yang sudah kita lakukan, yaitu baptisan air, mati bersama dengan Kristus, ini menjadi sebuah momen penting bagi setiap kita ketika kita mau masuk, karena baptisan air ini adalah sebuah tanda bukti iman kita, tindakan iman kita kepada Tuhan. Saudara sudah percaya, amin. Tapi saudara harus melakukan apa yang namanya yang Yesus lakukan, yaitu kita harus dikuburkan dan mati bersama-sama Kristus, dan juga kita harus bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kita, saudara dan saya, boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Saya tidak perpanjang lebarkan lagi, tetapi saya percaya bahwa roh Tuhan ada setiap kita, ada pada setiap saudara dan saya. Dan siapapun saudara yang mendengar akan firman Tuhan ini, biarlah setiap kita boleh menjadi mengerti, oh ternyata baptisan yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Karena kita belajar tentang Alkitab, kita belajar tentang Tuhan. Seperti hal-halnya orang berbicara tentang belajar teologis, berbicara tentang Tuhan. Teologis yaitu theo dan logos, yaitu berbicara tentang theo itu Tuhan, logos yaitu adalah tulisan. Apa yang kita belajar dari tulisan Allah? Ya firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Alkitab yang saudara pegang dan yang saudara percayai adalah firman Tuhan yang sama? Amin. Saudara percaya kepada apa yang disampaikan firman Tuhan? Saudara percaya dan beriman tentang apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan? Diberkatilah setiap kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.